Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya pada hidup kita sampai saat ini. Sebelum memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita mengikuti devotion. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat firman pada hari ini yang diambil dari Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. In English, Job 10 verse 12. You gave me life and show me kindness, and in your providence watch over my spirit. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat anugerah Tuhan yang Tuhan telah curahkan pada hidup kami. Sekarang kami ingin mengikuti devotion, kiranya Tuhan tolong berkati kami, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan tolong sertai kami dari awal pembelajaran hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah secara damai dan cerdas. Kebenaran firman Tuhan hari ini tertulis dalam
Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 9. Tujuan kebenaran firman Tuhan hari ini menyelesaikan pertengkaran secara damai dan cerdas. Alkisah, ada 2 ekor kucing yang sedang berbincang-bincang. Bagaimana caranya mengusir kutu? Kutu sialan ini? Tanya seekor kucing sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang banyak kutunya. Gampang, sahut temannya. Berkubanglah di pasir, lalu berendamlah di bak alkohol. Kutu-kutu itu pasti akan mabuk. Kemudian mereka akan saling berkelahi dan saling membunuh temannya sendiri. Kisah lucu itu mengandung nasihat. Orang yang mabuk, yang lepas kontrol, akan tega menyakiti saudaranya sendiri. Cerita dalam bagian Alkitab kita hari ini adalah kisah ketidakharmonisan antara para pengikut Lot dan Abraham. Abraham telah menjadi lebih kaya daripada masa-masa yang lalu. Juga milik Lot telah menjadi lebih banyak. Ternak dan harta benda mereka telah demikian banyaknya, sehingga tidak mungkin lagi bagi mereka untuk tinggal bersama-sama pada satu tempat. Negeri itu telah lama didiami oleh bangsa Kanaan dan Feris, sehingga mereka tidak bebas lagi untuk memilih tanah bagi dirinya. Antara gembala ternak Abraham dan gembala ternak Lot selalu ada percekcokan mengenai padang rumput yang baik dan tentang sumur-sumur yang perlu untuk memberi minum ternak. Percekcokan sedemikian itu akan menimbulkan bahaya bagi Abraham dan Lot, bahwa penduduk Kanaan akan memakai kesempatan itu untuk merampas milik mereka. Itulah sebabnya Abraham mengusulkan kepada Lot supaya mereka berpisah. Abraham dan Lot bersaudara, mereka harus hidup dalam damai. Lebih baik mereka berpisah sekarang sebelum mereka ikut berselisih sebagai akibat perselisihan antara gembala dan mereka terus-menerus. Abraham dan Lot naik ke atas sebuah bukit dekat Betel. Dari sana mereka dapat memandang ke seluruh daerah itu. Di sana Abraham menyuruh Lot memilih di daerah mana ia ingin tinggal. Jika Lot pergi ke Kanaan, Abraham akan berangkat ke kiri dan sebaliknya. Di sebelah kiri terdapat dataran subur Sungai Yordan. Di sebelah tanah pegunungan Yordan itulah yang paling indah dan paling subur. Tetapi orang-orang yang diam di sana, penduduk Sodom dan Gomora, terkenal oleh karena kejahatan serta dosa mereka yang sangat besar di hadapan Allah. Adalah pada tempatnya bahwa Lot selaku yang termuda mempersilahkan Abraham yang lebih tua dan yang membawa dia dari Haran untuk memilih lebih dulu. Tetapi sebaliknya, dialah yang terus memakai kesempatan yang diberikan pamannya kepadanya untuk memilih lembah Yordan yang subur itu. Ia tidak memperhitungkan bahaya yang akan mengancam dia dan keluarganya di sana. Ia hanya melihat keadaan yang lahir saja, yakni bagusnya dan makmurnya. Jadi kesanalah ia berangkat. Kita melihat ketidakharmonisan antara para pengikut Lot dan Abraham. Sebagai orang yang bisa mengontrol diri, Abraham tidak mau bertengkar atau berkelahi dengan Lot saudaranya sendiri. Maka sebab itulah Abraham berkata kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara penggembalaku dan para gembalamu.
Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Begitulah Abraham tidak menyukai pertengkaran dan perkelahian. Dia menyuruh supaya Lot berpisah dengannya secara baik-baik. Mari anak-anakku, kita belajar dari sikap Abraham. Hendaknya kita berusaha menghindari pertengkaran atau perkelahian dengan siapapun. Lebih-lebih pertengkaran dengan saudara atau teman sendiri. Seandainya pun terjadi ketidakharmonisan, harus segera dicari jalan keluarnya secara adil dan damai, tanpa kekerasan. Ingatlah, kita adalah pelajar, bukan orang mabuk. Pelajar mestinya bisa mengendalikan diri dan menyelesaikan berbagai perselisihan secara damai dan cerdas. Setuju? Ya Tuhan, mampukan kami menyelesaikan ketidakharmonisan di antara kami secara damai dan cerdas, tanpa kekerasan, seperti telah ditunjukkan oleh Abraham dan Lot. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami diajarkan agar kami hidup damai. Seandainya juga Tuhan, jika terjadi ketidakharmonisan, kami boleh beroleh kebijaksanaan daripada Tuhan untuk dapat menyelesaikannya secara damai dan cerdas. Tuhan, tolong setiap kami agar semakin hari kami boleh semakin mengenal Tuhan, mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai tanda wujud nyata kami juga melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kiranya pembelajaran hari ini, berikan kami roh hikmat kebijaksanaan sehingga kami boleh menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Terima kasih Tuhan, ampuni kami di dalam setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.